Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mata kuliah dari intelijensi buatan. Berikut referensi yang bisa Anda gunakan untuk mata kuliah ini, atau bisa juga menggunakan referensi lain terkait intelijensi buatan, kecerdasan buatan, ataupun artificial intelligence. Ini adalah silabus yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengenalan kecerdasan buatan. Baik, untuk pengantar artificial intelligence atau intelijensi buatan atau kecerdasan buatan, saya mengutip dari Forbes.com yang menyatakan bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu merupakan konsep yang lebih luas dari sebuah mesin yang bisa menjalankan tugasnya dengan cara yang smart. Nah, komputer yang benar-benar telah menggunakan teknologi AI itu akan diajar untuk berpikir dan belajar untuk dirinya sendiri seperti layaknya manusia. Jadi komputer tersebut akan berpikir sendiri, kemudian akan belajar sendiri juga, sama seperti manusia. Nah, hal ini betul-betul sangat kontras dengan pemrograman komputer, di mana pemrograman komputer selama ini yang telah kita pelajari di algoritma pemrograman dan di pemrograman dasar, bahwa program-program yang ada di komputer tersebut itu menggunakan informasi dan sebuah algoritma untuk membuat keputusan. Nah, dalam membuat suatu sistem cerdas, kita membutuhkan dua bagian utama. Yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base, yang berisi fakta-fakta, teori, serta hubungan antara satu dan lainnya. Dan yang kedua adalah inference engine, di mana inference engine ini merupakan motor penggeraknya, kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Nah, untuk menjadi catatan bahwa tidak semua kondisi memerlukan adanya kecerdasan buatan. Jadi, kondisi tersebut membutuhkan sistem cerdas, sistem yang memiliki kecerdasan buatan, itu adalah kondisi ketika logika pemrograman if dan else tidak dapat memecahkan permasalahan. Atau logika pemrograman if dan else ini bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, namun pemetaan kondisinya sangat banyak, sehingga waktunya cukup lama. Nah, kalau kita belajar tentang artificial intelligence, maka beberapa bidang ini itu juga saling terkait, yaitu bidang pemrograman, struktur data, algoritma, pengenalan pola, kemudian ada machine learning, fisika, metode numerik, psikologi, dan matematika. Ini gambaran untuk membentuk sebuah sistem cerdas. Kita membutuhkan artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana pada AI ini kita memodelkan bagaimana manusia berpikir dan berlogika. Kemudian kita juga menggunakan ANN atau Artificial Neural Network, di mana pada ANN atau Artificial Neural Network atau jaringan syaraf tiruan atau JST, kita memodelkan bagaimana sel saraf otak manusia bekerja. Dan yang terakhir adalah fuzzy logic, kita memodelkan bagaimana manusia dapat merasa menggunakan logika fuzzy. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa itu AI, siapakah itu AI, kenapa AI, terus di mana kita bisa menemukan AI. Dan pertanyaan yang muncul kemarin di pretest adalah, apakah Anda pernah bertemu dengan AI? AI yang seperti apa yang pernah Anda gunakan? Dan kita jawab satu-satu. Nah, jadi selama ini kita biasa itu berpikir bahwa AI atau kecerdasan buatan itu merupakan konsep sci-fi atau sains yang fiksi. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kalau kita sebut AI, pasti itu asosiasinya adalah robot yang ada di film-film yang kita tidak temukan di dunia nyata seperti itu. Namun saat ini, akhir-akhir ini, kita sering mendengar istilah ini, istilah AI. Bahkan yang menyebutnya itu adalah orang-orang yang ilmiah, itu ilmuwan. Bahkan sekarang masuk ke mata kuliah, itu mata kuliah intelijensi buatan. Nah, berikut beberapa alasan mengapa istilah AI atau kecerdasan buatan itu membingungkan.
Yang pertama, karena kita sering mengasosiasikan AI dengan film-film, misalnya ada Star Wars, Terminator, atau yang lainnya. Contoh-contohnya kalau kita sebut AI, kecerdasan buatan, pasti sesuatu yang fiksi, sesuatu yang tidak nyata, seperti ini. Kemudian alasan yang kedua mengapa AI membingungkan adalah karena AI itu atau kecerdasan buatan itu merupakan topik yang sangat luas. Bayangkan saja, contoh AI itu adalah kalkulator di handphone kita, dan mobil yang bisa mengemudi sendiri itu juga merupakan contoh AI. Jadi konsepnya sangat luas. Kemudian alasan selanjutnya mengapa AI itu membingungkan adalah karena dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering sebenarnya menggunakan AI atau kecerdasan buatan ini, namun kita tidak menyadari bahwa yang kita gunakan tersebut adalah AI. Di sini dikasih contoh adalah indikator untuk sistem rem. Jadi ketika mobil misal telah mendeteksi bahwa di depan itu ada kendaraan yang sangat dekat dengan kendaraan kita dan mobil kita, maka indikator ini akan menyala untuk memberi penanda kepada pengemudinya agar menginjak remnya. Atau contoh lainnya misalnya lampu indikator untuk sabuk pengaman. Jadi ketika sabuk pengaman belum dikenakan, maka nanti akan menyala indikator sabuk pengaman tersebut. Nah, dari ketiga alasan ini kita mencoba untuk membuat semuanya lebih jelas sehingga AI tidak lagi membingungkan. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan adalah stop untuk berpikir bahwa AI itu adalah robot. Jadi AI tidak sama dengan robot. Robot itu hanyalah sebuah kontainer untuk AI. Simpelnya kita bisa bilang bahwa robot itu hanya casing dari AI. Jadi yang dimaksud dengan AI atau artificial intelligence atau intelijensi buatannya adalah yang ada di dalam robot tersebut, otak dari robot tersebut. Misalnya, kita punya sebuah robot yang bisa menyanyi, maka kemampuan menyanyi itulah yang AI-nya. Jadi robotnya itu hanya berupa casing kerangkanya, hanya berupa tubuhnya. Sedangkan untuk AI-nya itu adalah software-nya yang tidak bisa kita sentuh. Sini dikasih contoh lagi, misalnya Siri atau ini Google Assistant itu merupakan contoh dari AI. Kita lihat definisi dari AI, cara istilahnya, bahwa AI itu adalah pengetahuan yang membuat komputer sehingga komputer dapat meniru kecerdasan manusia. Nah, pengetahuan ini nanti diharapkan agar komputer atau mesin dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Sini contohnya adalah penalaran untuk mencapai kesimpulan atau melakukan translasi bahasa. Jadi, semua hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia yang membutuhkan kecerdasan, ketika kita tanamkan ke komputer, maka itulah yang disebut dengan AI. Selanjutnya kita lihat perbandingan antara AI dan HI, Artificial Intelligence dan Human Intelligence. Kita lihat satu-satu bahwa AI itu atau kecerdasan buatan itu sifatnya lebih permanen, sepanjang komputer dan programnya terpelihara. Nah, sedangkan pada manusia itu human intelligence-nya atau kecerdasan pada manusia itu sifatnya tidak permanen. Misalnya pada karyawan. Jadi ketika karyawan memiliki keahlian untuk memasak, misalnya ketika karyawan itu pindah, maka human intelligence-nya juga atau kecerdasan untuk memasaknya juga ikut pindah. Jadi kecerdasannya ikut terbawa. Kemudian poin yang kedua, kalau AI itu mudah digandakan dan disebarkan. Berbeda dengan HI atau Human Intelligence ini tidak mudah digandakan atau disebarkan. Kita butuh waktu yang lama. Misalnya saja ketika saya atau kita punya file materi tentang AI, jadi dia tuh soft copy, itu bisa langsung di copy paste ke gadget yang lain. Beda dengan misal saya punya pengetahuan tentang AI. Ketika saya ingin menyebarluaskan, saya ingin menggandakan pengetahuan tersebut, berarti saya butuh waktu yang lebih lama untuk mengajari satu persatu orang tentang pengetahuan AI itu. Dan itu pun proses duplikasinya bisa jadi tidak lengkap antara saya mentransfer pengetahuan saya ke orang yang satu dengan ke orang yang lain.
Untuk poin yang ketiga, bahwa AI itu lebih murah, dan untuk kecerdasan manusia itu umumnya lebih mahal. Di sini lebih murah karena jasa dengan komputer itu dianggap lebih murah dibandingkan dengan manusia untuk tugas yang sama. Karena kalau untuk manusia kita akan ada biaya tambahan, biaya operasional, biaya makan, biaya minum, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya adalah bahwa AI itu konsisten dan teliti, sedangkan untuk human intelligence itu manusia sangat sering tidak konsisten. Nah, yang selanjutnya lagi adalah untuk di AI itu mudah didokumentasikan, kita mudah merekamnya untuk jejak-jejak historinya, sedangkan untuk di kecerdasan manusia itu sulit didokumentasikan. Misalnya lah proses penalaran. Jadi antara manusia yang satu dan yang lain ketika melakukan penalaran kita tidak bisa merekam jejak historinya. Ini jika tadi kita menampilkan perbandingan AI dan HI dari sisi AI yang lebih unggul, nah kita lihat lagi sekarang perbandingan HI dan AI di mana human intelligence yang unggul, kecerdasan manusia itu, atau kecerdasan alami yang unggul. Nah, dari kategori yang pertama, bahwa untuk human intelligence itu lebih kreatif karena kita melakukan penambahan pengetahuannya secara alami. Berbeda dengan AI, di mana penambahan pengetahuannya harus melalui sistem. Jadi jika tidak ditambah, maka pengetahuannya tidak bertambah. Kemudian untuk kategori yang kedua, di human intelligence itu akan menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan untuk kecerdasan buatan itu bekerja sesuai dengan input simbolik. Dan yang terakhir, bahwa pemikirannya nanti kalau di human intelligence itu bisa digunakan secara luas, sedangkan untuk kecerdasan buatan itu sangat terbatas. Baik, selain kelebihan-kelebihan dari human intelligence jika dibandingkan dengan AI tadi, ada juga satu kelebihan menurut Profesor Ken Goldberg dari University of California yang menyatakan bahwa menurut beliau dia tidak akan pernah melihat sebuah robot yang menceritakan sesuatu lelucon atau joke yang betul-betul bagus yang bisa membuat orang tertawa seperti itu salah satu nanti kelemahannya AI. Mungkin di masa depan akan dibuat AI yang bisa menghasilkan lelucon seperti itu. Selanjutnya kita lihat perbedaan dari tujuan awal AI saat ditemukan dan tujuan AI saat ini. Jadi untuk tujuan awalnya yang dikutip dari Turban dan kawan-kawan tahun 99, bahwa tujuan awal AI itu adalah membuat mesin lebih pintar dengan berpikir, kemudian bagaimana mesin-mesin tersebut nanti bisa memahami kecerdasan, kemudian AI juga bisa membuat mesin lebih berguna. Nah, pada awal AI itu contohnya adalah Deep Blue, yaitu kecerdasan yang ditanamkan pada komputer sehingga bisa bermain catur. Nah, kalau sekarang kita sebutnya seperti game catur kayak gitu. Nah, untuk tujuan AI saat ini berubah seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas, kemudian perkembangan AI juga, sehingga tujuannya menjadi berubah menjadi lebih luas lagi tujuannya, cakupannya. Jadi tidak sekedar membuat komputer dapat berpikir, jadi tidak berhenti di berpikir, tetapi saat ini AI juga bertujuan untuk membuat komputer bisa melihat, mendengar, berjalan, bermain, bahkan merasakan. Tadi di slide-slide sebelumnya bahwa untuk membangun sistem cerdas itu kita butuh namanya metode logika fuzzy yang bisa nanti membuat komputer merasa seperti manusia. Jadi bisa merasakan seperti manusia. Nah, di sini ada contohnya adalah robot Aibo. Nanti bisa di googling apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh robot Aibo ini. Jadi salah satunya itu dia bisa berjalan juga, jadi seperti manusia. Kemudian dia sudah bisa melihat dengan bantuan kamera dan kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, kita lihat lagi 3 kategori AI berdasarkan kemampuannya. Ini adalah kategori yang pertama, ini yang hadir sesuai dengan tujuan awal AI. Jadi kategorinya itu adalah Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Ini disebut juga weak AI atau AI yang paling bawah, AI yang paling lemah
fungsinya seperti itu, karena hanya pada satu bidang. Jadi keahliannya, kemampuannya itu hanya pada satu bidang. Tadi sudah saya sebut bahwa contohnya itulah Deep Blue. Jadi pada tahun 97 itu dilakukan pertandingan antara raja catur dunia yaitu Garry Kasparov melawan Deep Blue ini. Nah, pada tahun 97 itu ini pertama kalinya dipublis ke masyarakat tentang AI. Jadi program AI yang paling terkenal itu di tahun 97 adalah ini. Nah, karena Deep Blue ini adalah kategori ANI, dia hanya punya kemampuan itu di satu bidang. Nah, bagaimana kalau misalnya di Blue ini kita beri perintah untuk menghitung? Apa yang terjadi? Nah, sudah pasti bahwa di Blue ini tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan tidak bisa menjalankan tugas tersebut karena dia hanya ditanamkan kecerdasan untuk bermain catur. Kemudian ada kategori yang kedua, yaitu Artificial General Intelligence, yang ini sifatnya lebih strong, jadi strong AI yang sudah kuat. Nah, ini levelnya setara dengan manusia, jadi human level. Nah, untuk AI ini merujuk pada komputer, nanti yang bisa melakukan semua hal, bisa perencanaan, berpikir abstrak, menyelesaikan masalah, belajar dari pengalaman, itu semudah seperti kita manusia melakukannya. Jadi seakan-akan sudah seperti meniru keseluruhan dari kemampuan manusia. Ini yang AGI. Nah, untuk kategori yang ketiga, ini yang ASI, yaitu Artificial Super Intelligence. Nah, kalau yang ASI ini tuh dicanangkan akan jauh melebihi kecerdasan manusia. Jadi kalau untuk sampai sekarang, sampai saat ini kita masih ada di ANI. Nah, inilah sementara dikembangkan untuk di AGI. Nah, ini kemungkinan nanti juga akan dikembangkan yang melebihi kecerdasan manusia, walaupun sebenarnya ini menjadi polemik. Karena kembali lagi bahwa sebenarnya artificial intelligence itu ada untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi bukan mengganti keberadaan manusia itu sendiri, seperti itu. Jadi hanya untuk membantu, melengkapi, mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Nah, kita lihat sekarang apa-apa saja AI yang ada di sekitar kita. Jadi perkembangan AI mungkin sekarang lebih update lagi, ini artikel tahun 2015. Sekarang pasti tingkat ini kecerdasan AI-nya lebih tinggi lagi. Bisa dilihat tuh di tugas teman-teman kemarin, semoga sudah kumpul semua di Instagramnya. Jadi ada yang membahas tentang sejarah AI dan AI di masa depan. Here it is. It just pulled up all by itself. At Google's normally secret Google X facility in Silicon Valley, the future is now, and it comes in the shape of this little round bubble of a car. Google invited us to be among the first outsiders to ride in their prototype self-driving car, a ride like no other. We haven't gone very fast, although I can't tell you how fast we have gone because there's no speedometer in here. There's no controls at all. We were on a closed course for a 4-minute ride filled with obstacles meant to simulate the real world. This is what the car sees through a series of cameras, radars, and lasers. It identifies people, other cars, everything. Apple, Uber, and Tesla are also said to be working on next-generation cars. No steering wheel, just 2 seats and the hum of the electric motor. Feel free to text and drive or take a nap for that matter. Not coming soon exactly, but according to Google, sooner than you think. Neil Karlinski, ABC News, Mountain View, California. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya lagi yang ada di handphone kita, di smartphone kita, itu mulai dari aplikasi untuk navigasi, misal untuk kita buka Google Maps, kita mau menuju ke suatu tempat, itu ada AI di dalamnya. Jadi nanti diarahkan, misal 100 meter ke depan tuh belok kanan atau belok kiri dan seterusnya. Atau misalnya aplikasi untuk rekomendasi musik, itu juga ada AI di dalamnya. Atau aplikasi untuk peramalan cuaca, jadi kita mau tahu cuaca besok misal di mau sangka hujan atau cerah,
cuaca di Kolaka besok mendung, berawan, atau hujan deras misalnya. Itu juga masuk kategori AI. Atau kita ini menggunakan Google asisten pribadi yaitu Siri. Biasa kalau di handphone itu Google Assistant. Kita cukup bertanya, misal Hai Google, terus misal kita mau nanya di mana ATM terdekat, nanti Google Assistant tersebut akan memberikan saran ATM terdekat dari sini atau ini. Dan beberapa contoh lainnya kalau di smartphone kita itu ada banyak sekali, kalau bisa di list satu-satu. Itu pokoknya semua kemampuan yang kalau dikerjakan itu butuh kecerdasan manusia. Nah, itulah AI, kecerdasan buatan. Nah, ini fitur yang lain juga yang contoh AI yang sudah sering kita lihat di email kita itu ada yang namanya fitur spam. Jadi secara otomatis dia akan memfilter email-email yang dianggap memiliki sesuatu yang misal virus atau penipuan seperti itu. Jadi dia mengandung link-link yang mencurigakan, itu otomatis akan masuk ke spam. Nah, fitur spam ini auto masuk ke spam itu adalah contoh AI juga. Atau ini misal kita suka ini menggunakan media sosial, misalnya Facebook atau Instagram atau Twitter atau yang lainnya. Nah, biasanya kalau kita membuka medsos tersebut, itu nanti akan ada saran suggest friend. Jadi, oh mungkin kalian kenal sama orang ini. Oh mungkin saya kenal dengan orang A, orang B, seperti itu. Nah, itu adalah contoh AI juga. Jadi dia mencari kemiripan antar akun atau link-linknya. Atau mungkin karena ada banyak mutual friends-nya, oh kemungkinan ini berteman juga. Nah, itu contoh AI juga. Nah, selanjutnya misalnya adanya di e-commerce, di Amazon, di Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Nah, itu juga misal kalau kita membeli suatu produk, nah biasanya kan disarankan di bawahnya. Mungkin Anda juga suka sama produk ini, atau orang lain yang membeli produk ini juga membeli produk ini. Nah, itu adalah contoh AI. Jadi dia mengetahui konten yang kita pilih. Misal kalau kita beli di sini misalnya susu, oh kemungkinan apakah kalian juga akan membeli kopi misalnya. Atau kita membeli susu merek A, disarankanlah susu merek B. Nah, itu contoh dari AI juga. Nah, contoh selanjutnya adalah pencarian di Google. Nah, misalnya pada saat kita mencari suatu kata kunci, kemudian nanti akan ditampilkan artikel yang paling mirip dengan kata kunci tersebut itu berada di urutan paling atas. Nah, itu adalah contoh AI juga. Nah, selanjutnya kita lihat bidang aplikasi AI, selain yang sudah disebutkan sebelumnya, ini ada bidang AI yang namanya Natural Language Processing. Jadi, bidang ini itu fokus membahas tentang bahasa manusia. Di sini dikasih contoh adalah Google Translate, Sistren, atau yang lainnya. Jadi, bagaimana kecerdasan tersebut mengenali dulu. Misal kalau kita masuk di Google Translate, kita memasukkan kalimat, kan biasanya dia langsung mendeteksi ini tuh kalimat apa. Misal kalimat dalam bahasa Indonesia, oh kita mau terjemahkan kemana, seperti itu. Nah, untuk bidang AI yang selanjutnya adalah visi komputer atau computer vision. Nah, untuk di computer vision ini, dia memanfaatkan kecerdasan manusia itu yang di bidang penglihatan. Jadi kita akan membuat komputer seolah-olah bisa melihat dengan bantuan nanti kamera, seperti itu. Ini bidang untuk visi komputer ini umumnya adalah di bagian pengenalan atau recognition. Jadi kita mengambil sebuah objek, terus kita kenali objek ini apa. Nah, bisa jadi misal pengenalan objek, saya mau tahu ini tuh laptop, ini tuh handphone, pohon, manusia, seperti itu. Itu masuk komputer visi. Atau pengenalan yang lain, misal pengenalan wajah untuk biometrika. Jadi bisa dikenali ini tuh wajahnya siapa. Jadi kita bisa absen menggunakan wajah. Atau biasa juga digunakan untuk ini lock screen handphone. Jadi kita bisa buka kunci handphone dengan wajah. Selain wajah bisa juga misal iris mata atau misalnya sidik jari. Nah, semua yang menggunakan data citra atau data gambar yang kemudian itu diambil menggunakan kamera, itu masuk ke bidang AI untuk visi komputer.
Oke, bidang AI yang selanjutnya adalah pengenalan suara. Jadi voice atau speech recognition. Misal saat ini saya sedang berbicara, nanti bisa dikenali ini tuh suaranya siapa. Nah, itu tuh pengenalan suara. Atau kita juga bisa mengenalinya misal seperti ini. Kalau kita buka Google Assistant yang di handphone, kita cukup mengatakan Hi Google. Nah, itu masuk ke voice recognition juga. Jadi dia bisa tahu kita ini sekarang sedang berbicara apa, maknanya apa. Jadi dia mendeteksi dulu suaranya, kemudian isi dari suara tersebut apa, maksudnya apa. Jadi ketika kalian mengaktifkan Google Assistant di handphone, cukup mengatakan Hai Google, nanti Google Assistant-nya tersebut akan aktif. Itu contoh di bidang AI ini, pengenalan suara. Selanjutnya ada juga bidang AI yang robot. Jadi nanti kecerdasan-kecerdasan yang dibuat itu ditanamkannya di robot. Ini contohnya adalah android atau humanoid. Ini yang bentuknya sudah seperti manusia, terus nanti kita tanamkan kecerdasan buatannya, misal sehingga dia bisa berjalan, bisa bernyanyi, bisa menari, atau bisa bermain bola misalnya, seperti itu. Atau kita buat robot yang berbentuk binatang, terus kecerdasan kita tanamkan, misal berbentuk ikan, kemudian kita tanamkan kecerdasan untuk berenang. Nah, itu masuk di bidang AI yang robot. Ini bidang AI yang lainnya itu agen cerdas. Nah, ini dia contohnya ini biasanya dipakai di spreadsheet, tapi pada Microsoft Office yang versi jadul ini masih ada. Kalau yang sekarang bentuknya tidak seperti ini. Jadi kalau pakai Microsoft Office yang 2016 ke atas, itu nanti di bagian kanan atas barnya. Jadi kita cukup mengetik kita mau ngapain. Misal saya ingin membuat tabel, jadi tinggal diketik make table, I wanna make a table, terus di enter, nanti muncul keterangannya di bawah apa tahap-tahapannya kalau ingin membuat tabel. Nah, contoh lainnya lagi misal Google Assistant, ini bisa dicoba, bisa biar kalian lihat, oh ini ternyata contoh AI itu seperti ini. Ini bidang agen cerdas. Ini bidang-bidang AI yang lainnya, ada sistem pakar, logika fuzzy, neural network, dan algoritma genetika. Bidang-bidang ini nanti akan kita fokuskan satu bidang per pekan. Nanti setelah UTS kita akan bahas satu-satu, diskusi secara berkelompok. Saya kenalkan saja dulu bahwa sistem pakar itu adalah sistem, jadi modelnya itu kayak sistem informasi, tetapi nanti di dalam kita mengambil informasi itu adalah kepakaran. Jadi ilmunya itu dari kepakaran para pakar, jadi keahliannya pakar. Misal, saya mau membuat sistem pakar penyakit mata, maka saya konsultasi dengan dokter mata. Kemudian nanti semua gejala-gejala penyakit mata, terus pengobatannya bagaimana, saya tanamkan di sistem ini. Sehingga ketika nanti akan digunakan oleh pengguna, jadi ketika saya misal sakit mata, saya buka nih sistem pakar penyakit mata. Nanti gejalanya dimasukkan, gejalanya apa saja. Nah, kemudian ketika disubmit, nah sistem akan otomatis mengeluarkan hasil diagnosisnya. Oh, ini penyakit mata A, obatnya seperti ini. Itu contoh sistem pakar. Terus yang selanjutnya adalah ada bidang logika fuzzy atau fuzzy logic. Nah, kalau logika fuzzy ini berhubungan dengan bagaimana manusia bisa merasakan. Jadi kan umumnya kalau komputer itu hanya tahu angka 0 atau 1. Nah, di fuzzy logic kita akan belajar dari angka 0 sampai 1. Jadi dikenali nanti 0, pecahan 0,1, 0,2 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh untuk fuzzy yang crisp, yang logika crisp atau crisp logic, itu contohnya adalah saklar lampu. Jadi kalau tidak nyala, mati. Jadi cuma punya dua kondisi. Nah, kalau di fuzzy logic, contohnya itu misal di AC. Pendingin ruangan tuh ada dingin, dingin sekali, sangat dingin, agak dingin. Nah, itu masuk fuzzy logic. Atau di setrikaan. Nah, di setrikaan kan ada dingin, panas, hangat, panas sekali. Nah, untuk rentang itu nanti diatur di bidang fuzzy logic. Selanjutnya ada bidang jaringan syaraf tiruan JST atau artificial neural network. Nah, untuk bidang ini dia tuh meniru jaringan syarafnya manusia. Bagaimana manusia itu berpikir, bagaimana jaringan syarafnya itu bekerja. Nah, itu ditiru algoritmanya, dibuatlah dalam bentuk jaringan syaraf tiruan.
Dan yang terakhir itu adalah bidang algoritma genetika. Jadi algoritma ini menggunakan konsep gen DNA dari manusia. Jadi dibuat algoritmanya itu berdasarkan bagaimana manusia itu bereproduksi. Jadi gen-gennya, DNA-nya. Jadi nanti ketika ada gen-gen yang baik, yang itu yang dipertahankan, sedangkan gen-gen yang buruk itu nanti akan dimutasi, dihilangkan. Itu nanti konsep untuk algoritma genetika. Nah, ini contoh untuk computer vision yang menggunakan ANN. Ini bisa dilihat, jadi pengguna cukup menuliskan seperti ini, kemudian kecerdasan buatannya menangkap dengan layar. Nah, dia menuliskan hasil perhitungannya di bawah sini. Seperti itu. Jadi dia menangkap apa yang ada di layar menggunakan kameranya, kemudian diolah. Jadi kita tanamkan kecerdasan untuk melihat, kemudian menghitung. Oke. Nah, ini topik khusus untuk AI. Jadi ada cyborg, ini istilah juga, jadi menggabungkan mesin dan manusia. Misalnya nih pada orang yang mengalami gagal jantung misal, atau jantungnya itu berdetak dengan lemah. Nah, ditanamkanlah sebuah piranti hardware seperti itu untuk memacu jantungnya. Ini masuk juga dalam kategori AI. Nah, cara AI-nya di mana? Jadi di alat ini ditanamkan kecerdasan untuk mendeteksi ketika jantung orang tersebut melemah, detaknya itu melemah. Nah, dia nanti akan otomatis untuk membantu memacu jantung tersebut. Jadi mendeteksinya di situ. Jadi bentuknya hardware ini, tetapi ada kecerdasan yang ditanamkan di dalamnya. Ini contoh lagi untuk topik kasus AI. Contohnya adalah robot yang ditanamkan kecerdasan untuk bisa berenang. Jadi bentuknya seperti ikan. Nah, untuk robot ikan yang bisa berenang, ini namanya nih robot ikan kelelakan. Ini dibuat oleh Prof. Terada Yuji. Ini tahun 2001. Jadi robot ini tuh digunakannya untuk meninjau laut yang bagian dasar dalam sekali. Jadi mau meneliti ikan-ikan yang ada di dalam tanpa membuat ikan tersebut takut misalnya. Jadi diturunkanlah robot ini untuk melihat bagaimana kondisi kehidupan ikan di bawah laut, seperti itu. Ini topik dalam AI yang selanjutnya di bidang machine learning. Jadi ini tingkatan dari AI. Kita bisa mendeteksi mana area wajah dari sebuah foto, atau misalnya kita bisa mendeteksi mana kategori tulisan. Biasanya kalau kita posting di blog itu ada untuk kategorinya, tag-tagnya. Nah, nanti bisa bisa otomatis. Jadi yang dicetak dengan huruf yang ukurannya lebih besar ini berarti tulisan dengan kategori tersebut lebih banyak. Nah, itu masuk juga. Atau di pencarian Google. Oke, untuk AI saat ini yang sekarang sedang dikembangkan, ini ada bidang-bidangnya. Oke, 4 bidang ini ada di bidang searching. Ini kita biasa pakai GPS, Google Maps itu, untuk mencari misal rute terpendek kalau saya mau berangkat dari Kolaka ke Muasangka, saya lewat mana, seperti itu. Atau dalam bidang reasoning seperti ini, contohnya misalnya untuk permainan catur. Nah, kalau yang di slide sebelumnya itu antara Deep Blue dan juara catur dunia. Nah, ini ada juga nih untuk reasoning yang sekarang yang terbaru, yaitu permainan catur high-tech yang berhasil mengalahkan Grandmaster dunia Arnold Denker. Terus di bidang planning, jadi bagaimana kita mau merencanakan sesuatu, misal di sini dikasih contoh aplikasi planner yang digunakan oleh European Space Agency, atau misal kita mau merencanakan tata letak kota. Jadi ada kota yang baru mekar, misal wilayah yang baru mekar, nah kita plan bagaimana nanti untuk memaksimalkan area tersebut kita bangun bangunan yang selebar apa.
Atau contoh lainnya lagi, kalau planning itu misal untuk membuat jadwal kuliah. Jadi kita rencanakan bagaimana nih jadwal kuliah supaya mahasiswanya jadwalnya tidak bentrok, kemudian dosennya juga seperti itu. Nah, itu masuk di kategori planning ini. Nah, untuk bidang yang selanjutnya adalah learning. Jadi bagaimana kecerdasan buatan itu nanti belajar berdasarkan pengalamannya. Untuk di bidang learning ini itu biasanya menggunakan JST, jaringan syaraf tiruan. Nah, untuk penerapannya ini bisa dipakai di mobil tanpa awak. Jadi bagaimana mobil tersebut nanti dapat berjalan tanpa dikemudikan oleh manusia. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Ini yang akan didiskusikan. Silahkan kalian bentuk kelompok maksimal 3 orang untuk satu kelompoknya, kemudian didiskusikan. Jadi ini ada, kalau di slide-slide sebelumnya tadi saya tampilkan tuh pertandingan catur antara Deep Blue dan Grandmaster dunia. Nah, ini ada lagi nih pertandingan. Jadi ada pertandingan permainan tuh namanya AlphaGo. Ini si robotnya itu diberi nama Google AlphaGo, jadi buatannya si Google tuh melawan Lee Sedol. Jadi pemain Go, jadi nama permainannya itu adalah Go, main Go dari Korea Selatan. Nah, mereka saling bertanding untuk saling melawan seperti ini. Terus nanti yang jadi pertanyaan itu adalah siapakah super brain-nya di sini, manusianya atau mesinnya? Karena pada permainan ini si AlphaGo-nya ini yang menang. Jadi dia berhasil melawan pemain Go dari Korea Selatan, pemain profesional. Nah, yang timbul pertanyaan adalah siapakah yang super brain-nya, manusianya atau mesinnya? Itu yang perlu kalian diskusikan secara berkelompok. Nah, ini ada sambungannya lagi. Jadi nanti di slide yang tadi tuh dibahas, oh sudah ada pertandingannya seperti ini, berarti kan bagus nih kalau misalnya AI menang, AI yang dibuat itu sudah berhasil mengalahkan manusia misalnya. Nanti ada isu selanjutnya lagi, apakah misalnya kalau AI ini sudah bisa melebihi kecerdasannya manusia, nah ini ada ilustrasinya. Nah, AI nanti, robot yang ada AI yang bisa bekerja nanti mengambil alih pekerjaannya manusia. Nah, bagaimana menurutnya kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Atau misal apa dampak buruknya atau apa dampak baiknya? Atau bagaimana kita seharusnya menggunakan AI supaya tidak terjadi kejadian seperti ini? Jadi nanti tuh pekerja tidak ada lagi kerjanya karena digantikan oleh robot AI ini. Bahkan nih sekarang jadi sudah banyak sebenarnya yang melakukan kampanye melawan ini pengembangan AI yang terlalu berlebihan ya, over development of AI. Jadi ini contohnya dikasih contoh misal Stephen Hawking atau Bill Gates. Jadi mereka tuh mengkampanyekan jangan terlalu dikembangkan AI itu. Nah, jadi ada dua sisi nih, kita belajar AI ini supaya AI-nya bagus, tetapi di sisi lain lagi kita harus menekan AI itu tidak boleh over development, kita tidak boleh mengembangkannya sampai melebihi kecerdasan manusia. Nah, ini yang perlu didiskusikan, bagaimana pendapat teman-teman semua, tolong diskusikan secara berkelompok. Ini assignment 1 yang kemarin, nanti saya cek di Instagram kelas, apakah sudah dikumpul semua. Untuk sejarah kecerdasan, untuk yang NIM ganjil dan yang NIM genapnya adalah kecerdasan buatan terkini. Jadi maksudnya yang di tahun-tahun sekarang, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.